Berikutnya, berusaha menahan diri untuk tidak menasihati. Ini saya kira penting sekali. Ya. Tidak usah menggurui pembaca, tidak usah menasihati pembaca, supaya biarlah pembaca itu menarik kesimpulan sendiri dari apa yang kita lukiskan. Kita tidak usah menutup puisi kita ini dengan menyampaikan nasihat-nasihatnya. Nah, nafsu, gairah, hasad untuk menyampaikan nasihat itu demikian kuat ya kadang-kadang, sehingga kita lupa bahwa kita sedang menulis puisi. Ya. Kita tidak sedang berkhotbah, tidak sedang menyampaikan sesuatu dalam bentuk ceramah. Ya. Kita menulis puisi, kita ungkapkan saja, ya, kita gambarkan saja perasaan kita mengenai sesuatu, kita lukiskan, kita deskripsikan suasana misalnya, biarlah dari situ pembaca menarik kesimpulan sendiri. Ya. Ya, seperti yang dibuat oleh Sapardi itu, ya, mengantar jenazah, ya, sebelum berangkat, prolog, ya, kemudian juga yang lain-lain saya kira yang ditulis oleh Khalil Anwar itu, Senja di Pelabuhan Kecil itu juga ya hanya melukiskan suasana aja, suasana kemurungan, suasana hampa gitu. Biarlah nanti pembaca itu menarik kesimpulan sendiri, ya. Karena dengan melukiskan suasana seperti itu sudah menautkan pikiran orang ke satu hal yang lain, dan setiap orang berbeda-beda ya di dalam menerima itu, ya. Saya kira itu. Nah, jadi di sini saya katakan jangan perlakukan pembaca sebagai sosok atau diri yang bodoh dan haus nasihat. Jadi ya kalau nasihat itu sudah kita jumpai di mana-mana, di masjid, di tempat-tempat lain sudah kita temukan. Jadi kita tidak usah terlalu bernafsu untuk menyampaikan itu. Kalau di dalam tulisan Pak Sapardi bilang begini maksudnya begitu, itu dikatakan juga kita jangan berburu amanat pada saat kita membaca puisi. Nah, itu proses mengapresiasi. Oleh karena itu pada saat kita menulis puisi pun juga kita jangan terlalu bernafsu menyampaikan nasihat. Ya. Biarlah pembaca menarik sendiri dari apa yang nasihat yang kita sampaikan dalam bentuk puisi yang tersirat. Ya. Membiasakan diri membaca ulang puisi untuk dikoreksi, direvisi yang sudah jadi atau yang selesai ditulis. Saya kira ini penting. Dalam puisi-puisi teman-teman ini setelah saya baca, banyak yang kelihatannya harus diperbaiki. Ya. Jadi saya sudah mencatat beberapa ya, yang harusnya menjijikkan dengan K2, yang teriakan ya, yang harusnya K1 tapi K2. Kemudian ada kata-kata yang lain yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan. Saya kira itu bisa dibetulkan ya, manakala kita membiasakan diri untuk mengecek apa-apa yang sudah kita tulis ya. Jadi kalau diibaratkan menulis puisi itu ada 3 tahap, pra penulisan, penulisan, dan pasca penulisan. Di tahap pasca penulisan ini harus juga terjadi. Bukan hanya di tahap pra penulisan, nyari ilham, nyari objek, kemudian nulis, tidak hanya di situ. Tapi setelah tulisan itu jadi, kita juga harus menyediakan waktu untuk membaca ulang karya kita ini, guna kita revisi manakala ada penulisan kata yang salah. Bisa juga barangkali ada diksi yang harus diganti. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, bagaimana Khalil Anwar untuk melahirkan satu puisi, dia berkali-kali melakukan coretan-coretan. Ya, di berkas-berkas Khalil Anwar itu terlihat di situ. Ya, bagaimana sebuah sajak itu tidak sekali jadi, ditulis berkali-kali, dikoreksi, dicoret, dibetulkan dan seterusnya. Dulu tidak ada komputer seperti kita ini, ya. Jadi bekas-bekas coretannya itu masih terlihat, masih terekam. Ya. Saya kira itu. Nah, jadi itu. Nah, kemudian yang terakhir itu, ya, itu jangan lupa memberi nama judul puisi yang ditulis. Setiap penulis punya cara masing-masing dalam memberi judul puisinya. Ada yang dari awal sudah menulis judul, ada pula yang baru memberi judul setelah puisinya selesai ditulis. Saya sendiri, pengalaman pribadi, saya selalu menulis judulnya itu belakangan setelah puisinya selesai. Nah, jadi bukan di awal. Tapi ini tidak ada rumus yang pasti. Boleh saja menulis judul di awal, ya, barangkali sudah sangat yakin dengan apa yang ditulis, ya, bisa juga, ya. Tapi bisa juga prosesnya itu terakhir, setelah jadi kira-kira judul yang tepat apa ini, ya.
Seperti buku yang sedang teman-teman siapkan ini, kumpulan antologi ini, judulnya juga belum ada nih untuk judul buku, ya. Barangkali nanti dicari mana yang cocok, saya kira begitu. Nah, sama dengan inilah ya, kalau kita mau punya anak, ini orang-orang yang sudah dewasa, Pak Sainul barangkali, kita tunggu dulu bayi yang lahir itu seperti apa, ya. Nanti perempuan atau laki, ya. Nah, nanti baru kita kasih nama, ya. Kita kasih nama sebelumnya laki-laki, ternyata yang lahir perempuan, atau kita kasih nama perempuan, ternyata yang lahir laki-laki. Nah, ini kan nggak pas ini, ya. Saya kira kita lihat barangnya dulu, ya, baru kita kasih nama. Saya kira itu. Tapi ini sekali lagi bahwa ini tiap orang berbeda-beda, ya. Tiap orang punya cara yang berbeda-beda. Ada yang sudah sangat yakin dengan apa yang akan ditulis sehingga justru judul itu mengarahkan, ya, mengarahkan larik-larik di dalam puisinya. Tapi ada juga yang kalau judulnya ditulis itu menjadi beban, ya, menjadi beban sehingga mengekang si penulis, ya, si penyairnya, ya. Saya kira itu. Nah, pertanyaan berikutnya setelah kita tahu kiat-kiatnya adalah puisi yang baik itu yang bagaimana, ya. Ini yang dipesankan oleh Pak Sainul untuk diberi ulasan, untuk diberi komentar. Jadi puisi yang baik yang seperti apa, ya. Artinya kriterianya apa sih untuk disebut sebagai puisi baik, ya. Nah, saya kira sangat subjektif, ya, tetapi saya kira ada juga poin-poin yang saya kira bisa menjadi kesepakatan bersama, ya, walaupun tidak, paling tidak bisa menjadi bahan untuk pertimbangan, ya. Yang pertama komunikatif, ya. Dalam saya katakan di situ sederhana dan tidak ruwet. Nah, ini penting, tidak ruwet itu saya kira penting, ya. Puisi memang ungkapan tidak langsung, pada dasarnya merupakan ungkapan tidak langsung, ya. Orang kalau membaca harus berpikir dulu kira-kira ini maksudnya apa, maknanya apa. Tapi tidak berarti harus ruwet, gitu loh. Tidak berarti harus ruwet. Kalau kita belajar dari penyair-penyair besar seperti Sapardi Djoko Damono misalnya, puisi-puisinya sederhana, ya. Sederhana tanda petik dalam pengertian tidak ruwet, ya, tapi sebetulnya kaya makna, ya. Seperti Aku Ingin yang terkenal dan dinyanyikan di mana-mana itu kan sebetulnya sederhana sekali. Tapi itu tidak berarti sederhana itu tidak ada maknanya. Justru dari bentuk yang sederhana itu punya makna, ya. Yang kedua, tidak terlalu harfiah, ya. Ingat, puisi bukan pernyataan atau pengumuman. Jadi harus dibedakan antara bahasa puisi dengan bahasa yang bukan puisi. Ini bukan pengumuman. Jadi kalau terlalu langsung itu juga kurang bagus, ya. Kurang bagus, ya. Atau keindahannya jadi tidak tampak sih, tidak terlihat, ya. Lalu pemanfaatan sarana atau piranti puisi, ya, dengan baik, ya, atau kreatif, ya. Jadi sarana puisi itu kan banyak, ya. Ada metafora, ada simile, ada citraan, ada diksi, ada rima, ada ton, ya. Semua itu serentak saya kira, ya, hadir di dalam puisi, dan dengan penggunaan yang tepat dari sarana itu, puisi kita akan menjadi indah, ya, menjadi tadi itu komunikatif, enak dibaca, dan seterusnya, ya. Nah, saya kira meskipun di situ disebutkan ada banyak, ada simile, metafor, citraan, diksi, rima, ton, dan seterusnya, tidak berarti semuanya itu harus ada. Ya, kalau kita menulis puisi tidak harus begitu, ya. Dan tergantung dari kebutuhan, ya. Barangkali juga mungkin cukup metafor, ya. Kalau diksi tentu harus diperhatikan ketepatan diksi, ya. Ton, ya harusnya ada, ya. Ton itu kan sikap, ya, sikap si penyair terhadap objek yang ditulisnya itu harus kelihatan di situ. Kemudian segar, tidak klise dan bombastik, ya, artinya tidak mengulang-ulang, ya, sesuatu yang sudah ada. Kita selalu cari cara pengucapan yang khas kita, tidak meniru yang lain, ya. Kalau kita menulis menggunakan metafor, janganlah metafor yang sudah basi, yang misalnya rambutnya indah Pak, mayang terurai, bibirnya Pak lebah bergantung, ya, alisnya seperti bulan tanggal 1. Nah, itu sudah klise, ya, sudah sering diulang-ulang sehingga kurang bertenaga, ya. Nah, kita harus cari metafor-metafor sendiri, ya, yang kita gali dari pengalaman tadi, ya.
Nah, jadi kreativitas seseorang itu diukur dari situ itu. Bisa nggak dia menggunakan atau memakai metafor-metafor yang ya khas, yang baru gitu ya, yang tidak sekedar mengulang-ulang apa yang sudah ditulis oleh orang, gitu. Bukan hanya kumbang dan bunga putik bunga dan kumbang, itu sudah terlalu lazim ya. Kita harus cari cara yang baru ya, yang membuat apa yang kita tulis itu tidak klise ya. Jadi ini disebut segar ya. Tidak bombastik ya, bombastik tentu saja sesuatu yang bombastik itu tidak menarik ya, yang terlalu gede gitu tapi sebenarnya tidak ada isinya ya. Kelihatannya ungkapan-ungkapan besar, temanya besar tapi sebenarnya tidak ada isinya. Yang berikutnya menarik, meninggalkan kesan pada pembaca karena keindahannya, kesederhanaannya, atau karena gaya penyampaiannya yang khas. Serius, lucu, halus, simpatik, atau bertenaganya. Serius, lucu, halus, simpatik, bertenaga ini sebetulnya masuk dalam wilayah tone ya. Tone ya. Jadi kalau kita membaca puisi, selalu kita akan jumpai itu, sikap itu ya. Tone itu ya. Ada apakah serius, apakah lucu, apakah halus, simpatik, atau bertenaga itu. Puisi-puisi beleng umumnya kan berkelakar itu, ya, lucu gitu ya. Tapi mungkin puisi Chairil Anwar tidak ada yang lucu, itu serius tuh, ya. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang rumah tua pada cerita siang serta temali, ya. Seperti itu misalnya ya, perahu tiada berlaut menghembus diri dalam percaya mau berpaut, ya. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelepak elang menyinggung muram desir hari lari berenang. Nah, dari cara penggambaran itu kelihatan sekali ini menciptakan suasana macam apa. Ini murung ya. Ini nadanya ini murung, serius, lucu, halus, simpatik atau bertenaga, tergantung dari kita menulis tentang apa gitu loh. Atau kita ingin menghadirkan warna apa dalam puisi kita ini. Ya. Mungkin juga ada yang marah ya. Ya, puisi-puisi protesnya Rendra itu ya, itu kelihatan sekali ya. Yang ditulis spontan di tahun 70-an itu di tengah-tengah demonstran itu kelihatan sekali nadanya. Tapi berbeda kalau dia menulis puisi cinta yang ditujukan untuk seseorang yang dia cintai. Itu luar biasa itu ya, yang membuat orang bisa tersihir, saya kira itu ya. Nah, kemudian padu dan utuh. Nah, kepaduan dan keutuhan itu saya kira dibangun oleh unsur-unsur sebelumnya ya. Penggunaan diksi, penggunaan metafor yang tepat, penulisan kata yang benar, ya, dan seterusnya, sehingga secara keseluruhan kalau kita baca itu puisi itu tidak ruwet. Ya, jadi ini yang terakhir itu ada kaitannya dengan yang pertama, yang komunikatif tadi. Kalau kita tulisan kita ini tidak ruwet, unsur-unsurnya tergarap dengan baik, maka secara keseluruhan akan padu dan utuh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Waktunya sudah 1 jam saya kayaknya. Tadi kalau tidak salah hanya 40 menit diberi waktu. Saya kira itu Pak Zainul, Ibu Dewi, untuk sementara barangkali nanti barangkali bisa dilanjutkan dengan komentar-komentar saya atas puisi-puisi yang sudah ditulis oleh teman-teman itu. Ya.